Hello everyone, welcome back to my channel Garuda Skrimo, channel opini bolanya orang awam dengan gue Joe Silaban. Nah, hari ini hari D-Day match ya, D-Day match Indonesia melawan Filipina. Pertandingan kedua Indonesia U23 di Asian Championship U23 ini, Mandiri Cup ya, that's what they label it. Kita membahas sedikit mengenai tim Indonesia dan berdasarkan rapor mereka di pertandingan yang sebelumnya ya. Nah, seperti yang kita tahu, satu hal saya ingin membahas awal pertama adalah dari soal Gerald Vandenberg ya. Nah, Gerald adalah saya harus mengakui, kita semua harus mengakui Gerald adalah pelatih yang berkarakter, punya ketegasan. Dan satu lagi yang saya lihat bahwa walaupun kata orang banyak pendapat mengatakan Gerald sudah 10 tahun tidak melatih atau menangani tim, tapi dia punya confidence ya, dia punya confidence di situ. Dan apa yang dia lakukan adalah melakukan sesuai dengan pola yang dia tahu sangat baik dan bisa bermain, bisa cocok untuk tim Indonesia. Salah satunya adalah 4-3-3. Saya cukup terkejut, seperti saya sudah berkali-kali memberikan prediksi bahwa Indonesia akan bermain dengan 3-4-3 dengan banyaknya pemain tengah yang dipanggil. Tapi ternyata Gerald punya satu pandangan dan dia punya satu pola yang biasa dia suka mainkan, yaitu 4-3-3, dan itu dia terapkan ya ke tim U23 Indonesia dengan meletakkan di belakang itu ketika starter itu ya Ardiansyah itu di bawah penjaga gawang, yang kita nanti akan bahas sedikit mengenai itu. Tapi dengan memberikan menaruh, saya pikir Robbie Darwis di situ ya, Robbie Darwis di sisi kanan, kemudian di tengah ada Brandon Schuneman dan Muhammad Ferrari, lalu di kiri ada Donitri Pamungkas. Ini sungguh sesuatu yang sudah lama tidak kita lihat, walaupun biasanya tim di bawah asuhan Coach Indra Syafri itu dia bermain dengan 4-3-3. Jadi sudah cukup lama kita tidak melihat permainan seperti ini gitu. Dan ternyata pola ini berhasil gitu ya, berhasil untuk mengangkat permainan timnas Indonesia gitu loh. Saya lihat walaupun kita punya Kadek Ariel Priyatna, kita punya Kakang Rudianto, dua pemain yang sangat baik juga di bench yang tidak bermain sama sekali kemarin, tapi duet Ferrari dan Brandon Schuneman ini sangat solid, saya lihat solid. Mereka seperti sudah tahu harus bagaimana pergerakan masing-masing. Walaupun orang akan lebih berkata lagi, oh lawannya cuma Brunei, tapi ini adalah saat yang paling pas menurut saya, adalah seperti sebuah pertandingan uji coba yang dilakukan oleh Gerald Vandenberg, sehingga dia bisa melihat apakah ini berjalan dengan baik. Tekanan yang dirasakan oleh Brandon dan Ferrari pun tidak setinggi ketika harus berhadapan dengan tim-tim yang lebih besar, terutama jika bermain malam ini melawan Filipina. Jadi saya agak sedikit banyak cukup yakin Brandon dan 90% mungkin ya, saya yakin Brandon dan Muhammad Ferrari akan menempati duo center back lagi ya. Dan jika kita lihat kembali ke belakang sedikit, Ardiansyah ini memang suatu kejutan karena dalam pengalaman Cahya Supriyadi dan Dava Fasya itu punya pengalaman yang lebih banyak di dunia internasional, apalagi sudah memiliki senior caps. Tapi kita percaya bahwa pilihan pelatih kiper adalah yang terbaik, dan saya lihat walaupun juga tidak terlalu banyak serangan datang ke daerah Indonesia, tapi Ardiansyah cukup nyaman melakukan tugasnya. Beberapa kali tangkapannya sigap dan juga tepat waktu ya. Timingnya untuk keluar itu sangat baik itu dalam menjemput bola. Jadi saya pikir ini adalah salah satu tim yang tidak disangka-sangka tapi bermain dengan sangat baik. Nah, ketika kita ke lini tengah, di sana ada Tony Firmansyah sebagai DM, kemudian ada Raihan Hanan dan Arkan Fikri. Arkan Fikri ini luar biasa saya lihatnya. Memang seperti yang banyak menjuluki dia Tony Kroos-nya Indonesia, Arkan Kroos Fikri, tidak lelah, gelandang yang bermain sana kemari, tidak lelah ya, tidak berhenti, tapi sigap gitu loh dalam bertahan dan menyerang. Jadi saya pikir inilah sebuah keuntungan matangnya Arkan di usia 20 menurut saya ya. Dia sudah bermain di kelompok umur, bahkan dia bermain di PSSI U23 ketika di Piala Asia U23 tahun lalu ketika Indonesia mencapai semifinal. Ya, dia juga mengalami pahitnya penalti gagal dan stresnya dia menunggu sehingga Indonesia bisa menang. Jadi saya pikir Arkan Fikri semakin matang, saya lihat ya. Tinggal menunggu waktu
dan menambah jam terbang hingga dia siap masuk ke level senior untuk bisa belajar lebih banyak kepada pemain-pemain seperti Tom Haye dan Joey Pelupesi. Tapi sangat luar biasa menurut saya penampilannya kemarin, dan saya pikir dia akan kembali menjadi jenderal lapangan tengah Indonesia ya bersama Ryan Hanan dan Tony Firmansyah. Nah, di depan sendiri di kanan itu ada Ahmad Maulana, saya kira, dan di sebelah kiri itu ada Rahman Arjuna. Ya, dua-duanya juga bermain, saya bilang cukup baik ya. Jika diberi skor dari 0 sampai 10, saya memberikan mereka 7 sampai 7,5. Ya, di luar Jens Raven yang terlalu menonjol menurut saya ya, maksudnya dibandingkan keduanya gitu. Tapi keduanya bermain cukup baik dan cukup oke dalam mengacak-ngacak pertahanan Brunei gitu ya. Nah, yang saya tunggu adalah nanti bagaimana peran Victor datang dari bangku cadangan. Apakah dia akan dimainkan sebagai starter kali melawan Filipina atau untuk di sisi kanan ya menggantikan Ahmad Maulana. Tapi Ahmad Maulana sendiri bermain ngotot, disiplin dan terlihat memberikan segalanya. Jadi seperti tidak ada ibaratnya faktor yang membuat dia harus diganti ya kalau itu bagi saya. Tapi kita tunggu saja bagaimana strategi dari Gerald Van den Berg, dan di kiri Rahman Arjuna pun seperti itu. Nah, pemain-pemain yang masuk kemarin menggantikan pemain-pemain utama seperti Firman Juliansyah gitu ya, dan beberapa pemain tengah lainnya itu juga saya pikir cukup baik ya. Kemarin masuk Frankie Misah di sisi kanan, kemudian Alrizky Alvarezi, Buffon, Firman Juliansyah, Yardan Yafi, ya, kemudian juga Dominikus Dion. Ketika mereka masuk juga lumayan, walaupun tidak se-fluid tim awal ya, starting 11, mereka bermain sangat fluid dan sangat baik. Jadi saya pikir kalau kata teman-teman kita yang pakar-pakar, why you should change the winning team, oke? Karena memang mereka bermain dengan baik, tapi mungkin akan ada 1-2 pergantian. Menurut saya tidak akan banyak, tapi akan 1-2. Saya lebih melihatnya ke lini depan. Ya, berdiri di belakang saya tidak terlalu yakin Indonesia akan makan pergantian, tapi it is all like Jens Raven juga 6 gol. Saya pikir Jens juga akan kembali dipasang, terutama ini melawan Filipina, dan jika memang mentok, misalnya Jens Raven mentok, barulah mungkin Hoki Caraka akan turun. Nah, yang saya lihat dari Jens ini adalah memang ketenangan dia yang luar biasa, kemudian orangnya humble, tidak egois, tapi clinical sekali. 6 gol dari 8 gol, clinical sekali. Bahkan kalau dia lebih tenang sedikit lagi, mungkin dia bisa mencetak 8 atau 9 gol kemarin itu ya. Peluang Indonesia sungguh begitu banyak dari kaki Jens Raven. Dan dari sisi pelatih kembali lagi, Van den Berg tegas. Di dalam konferensi pers sendiri mengatakan bahwa jika Jens Raven kembali melakukan selebrasi yang sama, dia tidak akan pasang Jens Raven. Karena apa? Yang ditekankan adalah kedisiplinan dan obey ya. Jadi bagaimana dia bisa mendengar dengan baik instruksi dan arahan pelatih, dan itu juga bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti ini. Jadi sangat tegas gitu, dan tegas tapi confident dengan apa yang dia lakukan. Dia tahu bahwa dia harus mengambil satu langkah dengan tegas, baik di depan umum. Dan saya juga salut dengan Jens di konferensi pers tersebut, yang menunjukkan bahwa tidak sombong, tidak jumawa, dan mengatakan dia itu akan yang terakhir kali. Jadi cukup dia submit kepada arahan pelatihnya, dan itulah yang kita harapkan, tim ini tetap solid, tetap kompak, sehingga bisa terus melanjutkan langkahnya menjadi juara untuk AFF U23 tahun ini. So teman-teman, thank you so much sudah staying di video saya, video yang memang penuh saya bilang analisa dari in-depth dari setiap lini timnas Indonesia. Saya berharap teman-teman semua merasa mendapatkan sesuatu dengan menonton video ini. Thank you so much. Jangan lupa like videonya, subscribe channelnya, juga share ke teman-teman untuk bisa saling membantu atau memperkaya pemikiran kita. Thank you so much, dan saya tidak lupa mengatakan thank you. Video ini juga powered, dikontribusi oleh radaronline.id. Jadi kalau teman-teman mau melihat atau membaca langsung secara teks tulisan-tulisan perkataan-perkataan saya di sini, bisa merefer ke radaronline.id. Saya kasih di sini nih tulisannya, linknya radaronline.id ke section sepak bola langsung. Ini linknya. Di situ
kalian bisa melihat sebagian besar dari apa yang saya sampaikan di sini dalam bentuk tulisan. Ya, thank you so much buat Radar Online yang juga bekerja sama dengan saya. Thank you so much and until next time.